Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya terungkap ya di sini inisial S yang kait-kaitkan akan mendampingi Ridwan Kamil. Nah, bahkan saya menganggap yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta adalah Kaisang. Tetapi dari Airlangga menyebut inisial S yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Nah, S itu siapa? Kalau kita melihat dari sini S, wah banyak yang berspekulasi. Bahkan kalau kita melihat dari sini, S itu dari Pak Suswono, kalau tidak salah mantan menteri ya, profil Suswono yang diisukan jadi cawagup RK di Pilkada DKI Jakarta. Wah, apakah Pak Suswono ini ya yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta? Memang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada inisial S, dan bahkan dari media-media berspekulasi mengkaitkan inisial S tersebut adalah mantan Menteri Suswono. Apakah di sini sudah ada manuver-manuver politik? Padahal kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, Kaisang itu sangat ingin sekali ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Terlihat pada statement pada waktu lalu misalnya siap melawan Anies dan Ridwan Kamil, dan bahkan juga baliho-baliho saat ini juga sudah bertebaran di DKI Jakarta. Nah, menurut saya memang Kaisang sangat inginlah menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Tetapi faktanya di sini sungguh mengejutkan sekali. Padahal juga kalau kita lihat Golkar dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto itu sangat dekat sekali ya dengan Presiden Joko Widodo. Nah, apakah Presiden Joko Widodo sudah tidak mau cawe-cawe lagi ya pada pilkada mendatang? Apalagi kalau kita lihat pada saat yang lalu Presiden Joko Widodo sudah meminta maaf, yaitu untuk mengakhiri masa tugasnya sebagai presiden. Apakah Presiden Joko Widodo benar-benar minta maaf dan tidak cawe-cawe, dan sehingga Airlangga pun pada saat lalu membocorkan inisial S? Semoga sajalah Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe ya dalam hal pilkada untuk mencarikan dukungan kepada Kaisang, biar berjalan seperti biasanya, biar mengalir seperti air lah. Nah, bahkan kalau kita amati ya pada saat yang lalu, bahkan juga dari SMRC, jika ingin Ridwan Kamil Kaisang menang harus lawan orang seperti kotak kosong. Wah, musuhnya kotak kosong kalau ingin Ridwan Kamil Kaisang menang. Menurut saya juga cukup masuk akal kalau dari hasil survei juga. Hasil survei itu elektabilitas Ridwan Kamil DKI Jakarta dari survei Litbang Kompas itu hanya di bawah 10%. Kalau kita bandingkan dengan nama Basuki Cahayapurnama misalnya, itu mendapatkan di angka 20%, dan bahkan Anies, wow, Anies sudah sangat tinggi sekali, itu di 30%. Jadi, kalau misalkan Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, menurut SMRC pasti tidak akan menang lah kalau berhadapan dengan Ahok ataupun Anies Baswedan. Apalagi Kaisang hanya berkontribusi dengan memiliki elektabilitas 1% saja di DKI Jakarta. Jadi sangat sulit sekali lah. Apalagi juga, wah, ngomong-ngomong soal kotak kosong ya, Anies Baswedan juga isu-isunya akan dijegal. Dan bahkan kalau kita lihat PKS itu juga sudah merapat lah setidaknya di Koalisi Indonesia Maju dari Pak Prabowo Gibran, dan bahkan juga terang-terangan ingin diajak gabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, menurut saya itu juga sinyal-sinyal ingin hengkang mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Dan terlebih lagi dari cuitan Bang Denny Siregar, Gerindra sebut PKB segera bergabung ke KIM usai bertemu Prabowo dan Caimin. Jadi kemungkinan Anies Baswedan juga bisa gagal maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan bisa saja dari SMRC, kalau ingin Ridwan Kamil dan Kaisang menang, lawannya harus kotak kosong. Nah, bagaimana menurut Anda? Nah, saya tertarik ya, yaitu inisial S. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Suswono, diisukan akan mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi kode bahwa pendamping Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta berinisial S. Airlangga juga memastikan bahwa sosok inisial S tersebut bukan merupakan Soebul Iman atau Ahmad Saiku. Sudah ada sementara inisialnya S, ujar Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada 9 Agustus. Nama Suswono mencuat sebagai
sebagai sosok yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Kendati jumlah politikus PKS belum mau mengonfirmasi terkait kebenaran isu tersebut. Berikut profil lengkap Suswono. Nah, pendidikan Suswono meraih gelar doktoral dan juga merupakan kader dari HMI. Suswono gabung di Kabinet SBY Jilid 2. Oh, jadi Suswono itu pernah menjadi menteri di era SBY. Nah, jadi seperti itu profil dari Suswono. Wah, apakah ini akan menjadi pendamping dari Ridwan Kamil? Ya, kita tunggu besok lah seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari statement Pak Airlangga, sementara inisialnya S, apakah akan bisa berubah ya? Apakah ini hanya gimmick-gimmick politik saja? Menurut saya juga sangat tidak mungkin lah, kemungkinan tipis akan mengusung inisial S. Apalagi juga Kaisang berharapnya maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kita lihat ya besok seperti apa. Tetapi yang jelas, wah, kayaknya memang agak berat sekali ya Kaisang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta bersama Ridwan Kamil. Apalagi juga lawannya menurut saya sangat wow sekali. Mulai dari Ahok dan Anies Baswedan yang punya elektabilitas tinggi di DKI Jakarta. Apalagi juga Anies Baswedan, ya kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan kayaknya juga akan ditinggal oleh parpol-parpol pendukung. Mulai dari PKB dan bahkan juga dari PKS. Nasdem dari Ahmad Syaroni bahkan mengatakan, yaitu bisa saja Anies tidak didaftarkan pada Pilkada serentak 2024. Nah, di sini dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Bentar lagi PKS juga ikut gabung, tinggal PDI Perjuangan yang di luar. Ya, semoga sajalah PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Bayangkan kalau PDI Perjuangan tidak berada di luar pemerintahan. Bayangkan semua partai-partai berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Wakil rakyat sebenarnya itu siapa terus? Yang menyuarakan aspirasi rakyat itu siapa kalau semuanya bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya, saya berharap sih semoga saja ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Kalau menurut saya semuanya partai-partai bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, menurut saya demokrasi sudah tidak sehat lagi ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Fidrajat, baguslah PDIP di luar aja karena semua pada munafik itu namanya bukan untuk negara tapi demi aman aja. Aman deh. Dari logika Dimas, nggak apa-apa juga sih Bang Den. Pengalaman yang lalu mengajarkan PDIP sangat efektif sebagai oposisi. Mengapa? Karena mereka punya sangat banyak kader pintar dan berkualitas tinggi. Prediksi gue, Bang, manakala menjadi oposisi pemerintah, PDIP kedepankan akan makin kinclong. Ya, bisa saja terjadi ketika besok menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Untuk pemilu 2029, bisa saja PDIP akan memenangkan kembali pertarungan pada pileg dan bahkan juga pilkada. Kemungkinan seperti itu karena hanya satu-satunya PDIP yang mempunyai komitmen hingga saat ini. Kita terbukti lah sering mengkritik ya, seharusnya menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan, bukan bermain dua kaki. Menurut saya apa yang dilakukan PDIP bila menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan sangat keren sekali. Dari Mustafa pada akhirnya nanti pada ribut nggak kebagian jabatan dan akhirnya saling mengkhianati dan hancurlah Kim dan Kim Plus itu hukum alam dan PDIP yang selalu sama rakyat akan berkuasa bersama rakyat. Kalau Bude nggak ngambek berkepanjangan, nggak kebayang gedenya partai Banteng hari ini. Semua gara-gara Bude. PDIP kok ketakutan, beda level ya, kok takut amat. Lebih baik PDI Perjuangan jadi oposisi supaya ada fungsi pengawasan. Nah, bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, rata-rata komentar-komentarnya menginginkan PDIP berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.